Kaum Sodom bangkit lagi lewat LGBT. Ditulis oleh Muhammad Abduh Twasikal MSc, dilansir dari rumaisyo.com. Dahulu hubungan seksual itu dengan lawan jenis. Itulah hubungan yang normal dan wajar. Bukan SSA, same-sex attraction, seperti yang dilakukan kaum homo dan lesbian saat ini. Bahkan saat ini perilaku LGBT, lesbian, gay, biseksual, dan transgender terus didukung. Bahkan di Amerika hubungan mereka dilegalkan, nikahnya pun teranggap. Padahal sebenarnya perilaku LGBT sejatinya cuma kebangkitan dari perilaku kaum Sodom dahulu di masa Nabi Lut. Nabi Lut dan kaum Sodom. Perlu diketahui hubungan seksual sesama jenis barulah ada di masa Nabi Lut dan tidak ada sebelumnya. Lut sendiri adalah putra dari Haran bin Azar. Lut adalah putra dari saudara laki-laki dari Nabi Ibrahim, Khalilullah, kekasih Allah. Artinya, Nabi Lut adalah keponakan Nabi Ibrahim, alaihi salam. Di samping sebagai keponakan, Lut juga banyak mengambil ilmu dari Ibrahim. Nabi Lut beriman bersama Nabi Ibrahim dan berhijrah bersama Ibrahim ke Syam. Adapun Nabi Lut diutus pada kaum Sodom, dan beberapa negeri yang ada di sekitarnya. Nabi Lut mendakwahi perilaku LGBT. Misi Nabi Lut adalah mendakwahi kaumnya untuk mentauhidkan Allah. Beliau juga mengajarkan kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Yang beliau ingatkan keras pada kaumnya ketika itu mengenai perilaku mereka yang tidak pernah ditemukan pada masa-masa sebelumnya, yaitu suka sesama jenis. Sebelumnya keturunan Nabi Adam tidak pernah punya ketertarikan pada hubungan seksual semacam itu. Barulah datang masa Nabi Lut. Perilaku tidak normal semacam itu dilakukan oleh kaum Sodom. Oleh karena itu, di dalam ayat Al-Quran disebutkan, "Dan kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya." Ingatlah, tatkala dia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelummu? Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu kepada mereka, bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas." Amr bin Dinar menyatakan tentang ayat di atas, maksudnya perzinaan antara sesama lelaki belum ada sebelumnya sampai diperbuat oleh kaum Lut. LGBT itu perilaku seksual yang aneh dan tidak normal. Al-Walid bin Abdul Malik, Khalifah Al-Umawi pernah berkata, "Seandainya Allah tidak mengisahkan kisah Lut dan kaumnya, tentu aku sendiri tak bisa berpikir bagaimana laki-laki bisa main di atas laki-laki." Maksudnya, bagaimana mungkin laki-laki bisa berhubungan seks dengan sesamanya? Artinya, Al-Walid tidak bisa membayangkan kenapa bisa ada hubungan percintaan seperti itu. Karena memang hubungan cinta itu seperti itu terbilang aneh. Oleh karenanya, perbuatan kaum Lut disebut melampaui batas sebagaimana dalam Al-Quran. "Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu kepada mereka, bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas." Quran Surat Al-A'raf 81. Dalam ayat lain disebutkan, "Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia, dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas." Disebut melampaui batas karena mereka tidak menyukai wanita. Padahal wanita sudah diciptakan sebagai pasangan bagi pria.
Itulah bentuk melampaui batas dan kejahilan mereka karena mereka telah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Para ulama pakar tafsir menyatakan di masa Nabi Lut, laki-laki saat itu hanya suka dengan sesamanya, begitu pula perempuan. Tafsir Al-Quran Al-Ajim. Hal ini sama seperti yang terjadi pada komunitas LGBT yang saat ini ada. Bela atas nama HAM. Saat ini perilaku LGBT terus dibela dan didukung atas nama HAM, hak asasi manusia, oleh kaum liberalis. Mereka menyatakan, tolonglah berilah kebebasan kepada yang punya perilaku seks yang berbeda dengan kita. HAM lagi alasannya. Seandainya para pelaku homo dan lesbi itu mati berpenyakit AIDS misalnya, lalu mereka termasuk di antara kaum muslimin, apa pendukung HAM dan kaum liberal mau ambil peduli? Yang ada akibat dari perilaku LGBT, rambut rontok, kulit bernanah, lidah keluh atau kaku, tak mampu mengunyah, buta atau katarak hebat, infeksi penis atau anus atau vagina, tak mampu duduk atau berdiri, fatal, error fungsi imun, gangguan fungsi organ, ditinggal seluruh teman, dijauhi aktivis HAM, menunggu mati. Atau tidak, Allah bisa menurunkan siksaannya yang lebih pedih dengan segera. Coba kita bisa renungkan siksa yang menimpa kaum Lut yang disebutkan dalam ayat berikut ini. Kaum Lut pun telah mendustakan ancaman-ancaman nabinya. Sesungguhnya kami telah menghembuskan kepada mereka angin yang membawa batu-batu yang menimpa mereka. Kecuali keluarga Lut, mereka kami selamatkan sebelum fajar menyingsing sebagai nikmat dari kami. Demikianlah kami berikan balasan kepada mereka yang bersyukur. Dan sesungguhnya dia, Lut, telah memperingatkan mereka akan azab-azab kami, maka mereka mendustakan ancaman-ancaman itu. Dan sesungguhnya mereka telah membujuk agar menyerahkan tamunya kepada mereka. Lalu kami butakan mata mereka, maka rasakanlah azabku dan ancaman-ancamanku. Dan sesungguhnya pada esok harinya mereka ditimpa azab yang kekal, maka rasakanlah azabku dan ancaman-ancamanku. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Quran Surat Al-Qamar ayat 33-40. Siksaan tersebut bisa jadi menimpa orang beriman dan orang yang rusak sekaligus. Ingatlah dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu, dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya. Quran Surat Al-Anfal ayat 25. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan keterangan mengenai ayat di atas. Ibnu Abbas menyatakan Allah memerintahkan orang beriman untuk tidak mendiamkan kemungkaran begitu saja di tengah-tengah mereka, karena azab tersebut bisa menimpa yang lainnya pula. Semoga Allah memberi taufik.